Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Pernikahan Dadakan dengan CEO. Bab 506. Melihat Yuna meneteskan air matanya, Olivia segera memberi tisu pada wanita itu dan berkata dengan nada meminta maaf, "Tante, maafkan aku." Olivia. Yuna memegang tangannya, berkata sambil terisak, "Tante yang minta maaf pada kalian. Tante nggak berguna, nggak bisa menemukan kalian. Kalau tante bisa menemukan kalian lebih awal, mama kalian mungkin nggak akan meninggal. Kalau dia menemukan adiknya sejak dulu, dia pasti akan membawa adiknya tinggal di daerah perkotaan. Adiknya tidak akan mengalami kecelakaan di jalanan pedesaan, sampai akhirnya meninggal bersama suaminya. Meskipun mereka belum melakukan tes DNA, Olivia juga ingin menangis saat mendengar perkataan Yuna. Matanya merah. Alangkah baiknya kalau ibunya masih hidup. "Ma, jangan nangis lagi. Papa sudah sering berpesan agar aku menjaga mama, jangan sampai mama menangis. Mama sudah menangis seharian kemarin." Amelia mengambil tisu dari tangan Olivia, lalu membantu mengelap air mata ibunya. Dia menghibur ibunya, Mama pergi tes DNA dulu saja dengan Olivia. Kalau hasilnya benar, setidaknya Mama masih punya Olivia dan Kak Odelina." Yuna menyeka air matanya sendiri dan berkata, "Mama hanya nggak bisa mengontrol emosi Mama." Waktu itu, kedua orang tua mereka juga meninggal. Karena umurnya masih kecil, dia tidak bisa membesarkan adiknya, makanya terpaksa berpisah dengan adiknya. Setelah berpisah, mereka tidak pernah bertemu lagi selama 50 tahun. Setelah susah payah mendapatkan informasi, ternyata adiknya sudah tidak ada di dunia ini. Meskipun Yuna adalah wanita yang kuat, dia juga bisa bersedih. Dia benci pada Tuhan karena terlalu kejam. Setelah beberapa saat, Amelia dan Olivia akhirnya berhasil memenangkan Yuna. Setelah itu, Olivia menghubungi kakaknya. Setelah mendengar pendapat dari kakaknya, dia akhirnya setuju untuk pergi melakukan tes DNA bersama Yuna. "Aku bantu kamu jaga toko," kata Amelia, mengajukan diri. Olivia mengambil kunci mobil, berjalan mengitari mesin kasir dan berkata, "Aku akan menutup tokonya. Aku mau mentraktir kalian makan nanti." Dia teringat akan barang kerajinan tangan yang dia buat. Dia berjalan kembali dan mengambil beberapa barang yang sudah selesai, lalu memberikannya pada Yuna. "Tante, aku membuat barang-barang ini sendiri. Ini semua bukan barang berharga dan nggak mahal. Cuma aku yang buat sendiri. Untuk tante sebagai hadiah." Yuna mengambilnya dan memuji, "Barang kerajinan yang kamu buat ini bagus sekali, tante sangat menyukainya. Olivia, kamu ini pilih kasih. Kamu hanya memberiku satu kerajinan kucing keberuntungan, tapi memberi mamaku banyak kerajinan yang bagus-bagus. Lebih bagus dari kucing keberuntunganku." Yuna berkata pada putrinya, "Kalau kamu mau lagi, memangnya nggak bisa pesan dari toko online-nya Olivia?" Olivia tersenyum dan berkata, "Kamu mau yang gimana? Katakan padaku. Aku akan membuatkannya untukmu sesuai keinginanmu." Kucing keberuntungan yang dia berikan pada Amelia waktu itu sebenarnya mau dia berikan untuk Stefan, tapi dia memberinya pada Amelia dulu. Stefan saja sempat kesal padanya. "Aku akan memikirkannya nanti waktu pulang ke rumah. Setelah itu, baru aku bilang padamu. Aku akan memesannya di toko online-mu, untuk meningkatkan omsetmu." Barang yang Olivia jual kecil-kecil. Meskipun murah, barang-barang itu sangat lucu dan cantik. Amelia memang sangat menyukainya. Dia sendiri juga tidak kekurangan uang. Asalkan Olivia bisa membuatnya, dia akan memesannya. "Kalau begitu, aku berterima kasih di awal. Pesanan-pesanan yang di tokoku banyak yang masuk karena rekomendasimu." Olivia mengajak Amelia dan ibunya keluar, lalu mengunci tokonya. "Amelia, Mama naik mobil Olivia." "Ya." Yuna ingin tahu lebih banyak tentang adiknya, jadi dia memilih untuk naik mobil Olivia ke tempat tes DNA. "Olivia, lihat tuh mamaku. Hasilnya belum keluar, tapi dia sudah nggak menginginkanku lagi." Olivia tertawa dan berkata,
tante paling sayang padamu. Amelia adalah orang yang paling disayangi dan dimanjakan di keluarga Sanjaya. Bab 507. Dalam perjalanan ke tempat melakukan tes DNA, Olivia menerima pesan berisi pemberitahuan bahwa ada uang 100 juta yang ditransfer ke rekeningnya. Stefan takut dia tidak mau menerimanya, jadi pria itu mengirim pesan. Olivia, kalau kamu nggak mau menerimanya, itu artinya kamu nggak menganggapku sebagai suamimu. Karena uang suami memang dihabiskan untuk istrinya. Olivia tersenyum membaca pesan itu. Stefan sudah tahu cara membuatnya merasa bersalah. Dia tidak langsung membalas pesan itu. Setelah sampai di tempat tes DNA dan diambil darahnya bersama Yuna, dia baru membalasnya. Dengan uang 100 juta dari suaminya itu, dia pun mentraktir Yuna dan Amelia dengan sangat murah hati di Hotel Bintang 5. Hotel Bintang 5 di Mambera yang paling dia tahu adalah Mambera Hotel. Mambera Hotel berada di bawah naungan Aditama Group. Keluarga Aditama dan keluarga Sanjaya tidak begitu dekat, bisa dibilang merupakan rival bisnis. Setelah membawa Amelia dan ibunya ke Mambera Hotel, dia baru teringat akan hal ini. Dia langsung berkata dengan nada sedikit meminta maaf pada Yuna, "Tante, gimana kalau kita pergi ke tempat lain?" Yuna tahu apa maksud Olivia. Dia tertawa dan berkata, "Nggak perlu. Dulu waktu masih mengurus perusahaan, aku juga sering membicarakan bisnis dengan klien di tempat ini." Yuna melihat ke arah putrinya. Amelia tidak bodoh, seketika langsung mengerti apa maksud dari tatapan ibunya itu. Dia berkata dengan wajah muram, "Ma, mana mungkin semudah itu mau bertemu dengannya? Kalaupun nanti bertemu, memangnya kenapa?" Sejak melihat Stefan memakai cincin kawin, Amelia memaksakan dirinya untuk menyerah. Kakak iparnya bilang, ada banyak pria di mana-mana. Dia tidak perlu khawatir tidak bisa menikah. Dia pasti bisa menemukan yang sehebat Stefan dan hanya mencintainya. Melihat Yuna dan Amelia tidak keberatan, Olivia pun membawa kedua orang itu masuk ke hotel. Manajer di lobi hotel itu langsung mengenali Olivia. Namun, dia tidak memanggil Olivia dengan sebutan Non Olivia, hanya membawa ketiga orang itu masuk dengan ramah. Setelah mereka bertiga masuk ke lift, manajer lobi berjalan kembali ke lobi. Setelah berjalan berhenti, menoleh ke arah pintu lift dan berkata pada dirinya sendiri, dua wanita di sebelah Non Olivia itu Yuna dan Amelia Sanjaya. Dia merasa kedua orang itu sangat familiar, sangat mirip dengan Yuna dan Amelia Sanjaya. Kalau dia tidak salah lihat, itu berarti Non Olivia sedang bersama orang-orang dari keluarga Sanjaya. Apa dan Stefan tahu? Manajer lobi itu bergumam sendiri, menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini sambil berjalan kembali ke lobi. Baru berjalan beberapa langkah, dia melihat beberapa pria berjalan masuk diikuti dengan sekelompok pengawal. Beberapa pria yang berjalan di depan itu adalah Dan Stefan, Dan Kelvin, dan Reiki. Beberapa orang lainnya mungkin adalah klien penting mereka. Manajer itu cepat-cepat pergi menyambut mereka. Setiap kali melihat manajer lobi itu, Kelvin selalu teringat ekspresi kusut pria itu. Dia jadi ingin tertawa. "Pak Darion," panggil Kelvin dengan ramah. Darion dengan cepat menjawab, "Dan Kelvin, ada perintah apa?" "Oh, iya," Darion berkata kepada Kelvin dengan suara rendah, "Dan, beberapa menit yang lalu, Non Olivia membawa dua orang masuk dan memilih sebuah ruangan VVIP. Kulihat, dua orang yang dibawa Non Olivia itu seperti Yuna dan Amelia Sanjaya." Langkah Kelvin terhenti. Dia bertanya pelan, "Kamu yakin? Apa itu benar Olivia?" "Dan, penglihatanku sangat baik. Dan Stefan pernah membawa Non Olivia datang. Aku mengenalinya. Itu pasti Olivia. Mereka para pekerja pasti mengingat paras Olivia apabila pernah bertemu dengannya." Bab 508. "Oke, aku mengerti. Kamu boleh pergi." Kelvin dengan cepat menyusul yang lain, menghampiri ke sisi kakaknya dan memperingatkan dengan suara rendah, "Kak,
Pak Darion bilang dia melihat Kak Olivia datang membawa Yuna Sanjaya dan putrinya beberapa menit yang lalu. Mereka memilih sebuah ruangan VVIP. Ruangan VVIP adalah jenis ruangan paling mewah di Mambera Hotel. Orang yang dompetnya tidak cukup tebal tidak akan berani memilih ruangan itu. Namun, kalau Non Olivia mau mentraktir Yuna Sanjaya, dia memang harus memilih ruangan VVIP. Aku mengerti. Stefan sama sekali tidak kaget mendengarnya. Kita nggak akan bertemu mereka, ujar Stefan dengan suara rendah. Dia biasanya menjamu klien di kamar presidensial di lantai paling atas, yang terletak di lantai yang berbeda dengan ruangan VVIP. Dia juga memiliki lift khusus dan tamu hotel tidak bisa memasuki lift itu tanpanya. Mereka tidak akan bertemu, kecuali kalau mereka bertemu di depan pintu lift. Melihat keyakinan kakaknya, Kelvin pun tidak banyak bicara lagi. Lagi pula, orang yang berpura-pura miskin itu kakaknya. Kalau sampai ketahuan dan kakak iparnya jadi tahu identitas asli mereka, semua itu urusan kakaknya. Dia hanya akan menonton. Stefan dan rombongannya tidak berpapasan dengan Olivia, tapi ketika dia masuk ke lift, Roni dan Yeni melihatnya saat keluar dari lift yang satu lagi. Roni hanya merasa sosok pria itu sangat familiar, tapi saat dia ingin melihat lebih jelas, pintu lift sudah tertutup. Para pengawal belum naik. Ketika menyadari Roni berdiri di depan pintu masuk lift, mereka semua menatap Roni dengan galak. Roni langsung ketakutan dipelototi seperti itu oleh mereka. Dia langsung membawa Yeni pergi. Roni, kamu barusan lihat apa? Pria-pria itu, apa mereka pengawalnya Tuan Muda keluarga Aditama? Tanya Roni pada Yeni. Aku mana tahu mereka pengawalnya Tuan Muda keluarga Aditama atau bukan. Aku bahkan gak pernah melihat Tuan Muda keluarga Aditama. Bagaimana mungkin aku bisa mengingat pengawalnya? Orang yang bisa mengenali para pengawal Tuan Muda keluarga Aditama pasti adalah orang-orang yang bisa sering melihatnya. Yeni sendiri berharap dia bisa seberuntung itu. Namun sayangnya, dia tidak seberuntung itu. Nama Tuan Muda keluarga Aditama hanya familiar di telinganya. Dia masih belum memiliki kesempatan untuk bertemu dengan pria itu. Waktu kita keluar dari lift, aku melihat seorang pria masuk ke lift itu. Mirip dengan suaminya Olivia. Yeni melihat Roni sambil berjalan, lalu berkata dengan sinis, maksudmu, Tuan Muda keluarga Aditama adalah suami adik iparmu itu. Memangnya nasibnya sebagus itu? Setelah dipikir-pikir, Roni juga merasa Stefan tidak mungkin Tuan Muda keluarga Aditama. Nama lengkap Tuan Muda keluarga Aditama apa? Ya. Kalau kita bisa tahu nama lengkapnya. Yeni berkata, aku ingat aku pernah mencari nama Tuan Muda keluarga Aditama di internet, tapi sekarang namanya nggak bisa ditemukan lagi di internet. Mungkin dia tidak ingin orang lain tahu nama lengkapnya. Aku mencarinya juga sudah beberapa tahun yang lalu. Aku nggak ingat lagi. Stefan menyembunyikan nama lengkapnya. Sekarang, siapapun yang mencari namanya di internet tidak akan bisa menemukan namanya. Mereka hanya bisa mencari Tuan Muda keluarga Aditama. Ini adalah hal pertama yang dia lakukan setelah menikah dengan Olivia, karena dia tidak ingin Olivia tiba-tiba tahu bahwa dia adalah Tuan Muda keluarga Aditama. Nama belakang suaminya Olivia adalah Aditama, sama dengan Tuan Muda keluarga Aditama. Aku pernah melihat sosok Tuan Muda keluarga Aditama 2 kali. Meskipun aku nggak melihat wajahnya, tapi sekilas rasanya sangat familiar tadi. Yeni tidak suka mendengarnya. Dia berkata dengan sinis, kamu sendiri yang bilang, kamu melihatnya sekilas. Apa kamu melihatnya dengan jelas? Di dunia ini banyak orang yang nama belakangnya Aditama, bukan hanya keluarga Aditama sendiri. Suami Olivia pasti hanya kebetulan bernama belakang Aditama juga. Bab 509. Kalau suami wanita itu ada hubungannya dengan keluarga terkaya di Mambera, keluarga Aditama, kamu pikir kita berdua bisa hidup tenang sekarang? Dia pasti sudah menggunakan kekuasaan Tuan Muda Aditama untuk menghancurkan kita.
Roni memikirkan perbuatan terkutuk yang pernah dilakukannya, dan berpikir apa yang dikatakan Yeni ada benarnya. Jadi, dia pun tidak memikirkannya lagi. Lagi pula, tuan muda keluarga Aditama itu statusnya sangat tinggi. Olivia mau bereinkarnasi berapa kali pun tidak akan bisa punya nasib untuk menikah dengan pria itu. Mereka berdua pun keluar dari hotel dengan mesra. Namun, mereka melihat Odelina di depan pintu hotel. Odelina datang sendirian. Setelah Russell tidur, dia meninggalkan Bilesti di rumah untuk menjaga Ruse, lalu datang ke sini untuk menunggu Roni dan Yeni. Dia bisa datang ke sini karena dia melihat dari informasi dan bukti-bukti yang diberikan Stefan padanya, bahwa Roni sangat suka membawa Yeni ke Mambera Hotel. Meskipun mereka sudah bertengkar hebat, setiap kali memikirkan bahwa setelah menikah dengan pria itu, dia melahirkan anak untuk pria itu, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, bahkan sering melayani orang tua dan keluarga kakak pria itu, tapi Roni masih sering bilang dia tidak bisa cari uang, menghambur-hamburkan uang, dan tidak melakukan apa-apa di rumah sepanjang hari, hatinya masih sakit. Cuma menjaga anak mereka saja dia masih sering memerlukan bantuan Olivia. Pria itu masih bilang dia tidak berguna dan hanya tahu makan. Kalau dia tidak makan banyak, asinya tidak cukup. Roni akan bilang dia mau membuat putra mereka kelaparan. Russell minum ASI sampai umur 1 tahun. Roni sangat pelit padanya, istri sahnya. Kalau suasana hati pria itu lagi bagus, terkadang akan mengajaknya keluar makan, tapi hanya makan di rumah makan biasa. Mau makan seberapa banyak pun juga paling hanya berapa. Namun, pria itu sering membawa Yeni ke Mambera Hotel, sangat lembut dan peduli pada Yeni, memberi wanita itu hadiah dan memperlakukannya seperti seorang putri. Ketika melihat Odelina, Yeni sengaja memegang erat lengan Roni dengan provokatif. Odelina melihat gerakan provokatif itu. Roni terdiam sejenak, membawa Yeni berjalan ke hadapan Odelina, lalu bertanya dengan suara dingin, "Kamu ngapain di sini? Di mana Russell? Bukankah kamu bilang Russell terlalu ketakutan dan gak mau berpisah denganmu? Adikmu meminta 100 juta pada kakakku sebagai kompensasi atas trauma yang dirasakan Russell. Apa kamu gak peduli lagi pada Russell setelah mendapatkan uangnya? Kamu menganggap Russell sebagai alat mendapatkan uang. Kamu sebenarnya mau uang, kan?" Ekspresi Odelina menjadi masam, dia dengan cepat mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Roni dengan keras. Plak, satu pipi Roni merah dan berbekas 5 jari. "Roni, kamu ini manusia, bukan?" Odelina menunjuk Roni dengan marah dan berkata, "Russell dipukul seperti itu oleh keponakanmu, kamu bukannya merasa sedih dan kasihan, bukannya menuntut keadilan untuk Russell, malah adikku yang melakukannya. Kamu masih bisa bilang begitu sekarang. Kamu bahkan lebih parah dari sampah." Yeni ingin mendorong Odelina, berteriak dan memaki wanita itu. Petik 2. Wanita gendut sialan, berani-beraninya kamu memukul laki-lakiku. Odelina mendorong Yeni dengan punggung tangannya, lalu menamparkan Yeni sambil tersenyum dingin. Petik 2. Selama bajingan ini dan aku belum bercerai, dia tetap suami aku si wanita gemuk ini. Siapa kamu? Yeni masih ingin memukul Odelina. Yeni. Roni buru-buru menghentikannya, melindunginya di belakang punggung, dan berkata kepada Odelina dengan dingin, "Kamu di sini untuk menunggu kami. Ada urusan apa?" Odelina berkata dengan nada yang masih sama dinginnya, "Aku ingin bicara dengan kalian berdua. Ikut aku." Setelah mengatakan itu, dia berbalik badan dan berjalan pergi. Odelina tidak sengaja melihat mobil adiknya. Dia berhenti sejenak dan akhirnya berjalan menuju motornya sendiri. Akhir-akhir ini, adiknya sangat mengkhawatirkannya. Dia tidak akan mengganggu adiknya hari ini. Bab 510. Yeni menarik Roni dan bertanya, "Apa yang ingin dibicarakan wanita gendut itu dengan kita?" "Dia nggak menyetujui isi surat perceraian yang aku usulkan. Dia mungkin ingin bicara tentang masalah perceraian itu denganku. Pengajuan cerai memang membutuhkan waktu.
Mungkin Odelina tidak mau menunggu lebih lama lagi setelah apa yang terjadi pada Russell. Ronnie membawa Yenny ke mobilnya. Setelah keduanya masuk ke dalam mobil, dia mencondongkan tubuh dan menyentuh wajah Yenny dengan sedih. Sakit. Kamu sakit, enggak? Ronnie menyentuh wajahnya lagi. Sakit. Apa Fang terjadi pada Russell membuatnya sangat marah. Biarkan dia melampiaskan amarahnya dengan menamparku. Aku bisa menahannya. Yenny juga menyentuh pipinya yang ditampar Odelina dan berkata, Ronnie, wanita itu ingin cepat-cepat bercerai. Kamu bisa mengajukan persyaratan perceraian dengan sedikit lebih menguntungkan lagi. Sebaiknya suruh dia bercerai tanpa harta gono gini. Kalau dia nggak bersedia, suruh dia gugat ke pengadilan. Kita bisa menunggunya. Ronnie menggumam mengiyakan. Kita pergi saja dan lihat apa yang dia inginkan. Keduanya merasa Odelina ingin cepat-cepat bercerai sekarang, jadi mereka bisa memanfaatkan situasi ini untuk memaksa Odelina bercerai tanpa harta gono gini. Yenny menyentuh wajahnya yang ditampar sambil memikirkan bahwa Odelina akan bercerai tanpa harta gono gini. Sudut mulutnya terangkat, dan dia tersenyum puas. Odelina memilih sebuah kafe sebagai tempat dia bernegosiasi dengan kedua bajingan itu. Setelah duduk, dia memesan segelas jus untuk dirinya sendiri, melihat Yenny masuk sambil memegang lengan Ronnie dengan tatapan dingin. Kedua orang itu sengaja bermesraan di depannya untuk memprovokasinya. Odelina tersenyum dingin. Dia hanya mensyukuri kemunculan Yenny yang membuatnya melihat sifat jahat Ronnie yang tersembunyi selama ini. Dia akan menyerahkan pria seperti itu pada Yenny. Ronnie dan Yenny masuk, melihat ada sebuah map kuning di atas meja. Ronnie mengamati map itu, duduk seolah tidak terganggu dan bertanya pada Odelina, apa itu? Odelina menyodorkan map dokumen kuning itu ke depan Ronnie. Ronnie mengira itu adalah surat perceraian yang ditulis oleh Odelina, tetapi ketika dia mengambil map dokumen itu, dia mendapati bahwa map itu cukup berat. Isinya pasti bukan surat cerai. Yenny mencondongkan tubuh dengan penasaran, ingin melihat apa yang ada di dalam map dokumen itu. Ronnie, setelah kamu melihatnya, mari kita bicarakan ulang tentang perceraian kita, kata Odelina sambil mengambil gelas jusnya dan meneguknya. Semua ini hanya salinan. Aku masih punya yang asli. Kalau kamu mau merobeknya, silakan saja. Aku bisa membuat lebih banyak salinan. Ekspresi Ronnie langsung berubah setelah dia melihat semua yang ada di dalam map dokumen tersebut. Itu bukti perselingkuhan, pengalihan harta, dan semua hadiah yang dia berikan pada Yenny. Barang apa saja, berapa harganya, Odelina tahu semuanya. Kalau aku membawa semua bukti ini untuk menggugat cerai, apa menurutmu kamu bisa memberiku 60 juta saja, Ronnie? Odelina sangat puas melihat ekspresi Ronnie berubah muram. Ronnie mendongak, menatap tajam ke arah Odelina. Odelina tidak takut, membalas tatapan pria itu. Odelina, siapa yang memberimu semua ini? Odelia bahkan memiliki bukti atas suapan yang dia dapatkan setiap kalinya, serta uang yang dia setor ke rekening atas nama ayahnya, yang bisa membuktikan bahwa semua uang di rekening atas nama ayahnya itu adalah uangnya. Dia hanya memberitahu Yenny tentang hal ini. Selain ayahnya yang tahu sedikit tentang hal ini, keluarganya yang lain tidak tahu keberadaan rekening ini. Meskipun ayahnya tahu ada rekening ini, ayahnya tidak tahu di dalamnya ada berapa banyak uang. Bagaimana Odelina bisa mengumpulkan semua bukti ini? Bab 511. Nggak usah pedulikan aku dapat semua ini dari mana. Ronnie, kalau aku melaporkan semua penyuapan yang kamu dapatkan dari orang kepada bosmu, menurutmu apa kamu masih bisa menjadi manajer di Wilen Electro? Olivia sudah mengingatkannya. Jangan kasih lihat bukti-bukti penyuapan kepada Ronnie. Katakan saja untuk menakut-nakuti pria itu. Odelina sangat memahami Ronnie. Kalau tidak ada bukti, Ronnie tidak akan takut. Jadi, dia membuat salinan atas semua bukti yang dikumpulkan teman Stefan untuknya. Kalaupun Ronnie merobeknya, dia masih bisa membuat banyak salinan. Dengan bukti-bukti tersebut, Ronnie pasti rela mengalah dan
menegosiasikan syarat perceraian dengannya, demi mempertahankan pekerjaannya. Odelina tidak tahu bahwa Stefan telah memerintahkan Reiki untuk melakukan penumpasan menyeluruh pada Willen Elektro. Cepat atau lambat, Roni dan Yeni akan kehilangan pekerjaan mereka. Raut muka Roni sangat masam, dia memelototi Odelina dengan galak. Odelina juga pernah bekerja di Willen Elektro sebelumnya, bahkan menjadi direktur finance-nya. Wanita itu bahkan jauh lebih hebat darinya waktu itu. Dia tidak berani mengakui bahwa dia merasa sangat tertekan waktu itu. Dia merasa dirinya tidak sehebat Odelina. Harga dirinya terluka. Makanya, dia melamar Odelina. Mereka sudah saling kenal selama belasan tahun dan pacaran bertahun-tahun. Bagi Odelina, hubungan mereka sangatlah dalam. Odelina juga siap untuk menikah dengannya. Jadi, saat dia melamar, wanita itu menyetujuinya dengan senang hati. Kemudian, mereka mempersiapkan pernikahan. Apapun yang Odelina minta, dia dan keluarganya setuju. Dia juga memperlakukan Odelina lebih baik dari sebelumnya, lebih lembut dan perhatian, dan akhirnya membujuk Odelina untuk mengundurkan diri dan mempersiapkan kehamilan setelah menikah. Setelah berhasil menghamili Odelina, Roni sangat menantikan kelahiran anaknya. Tanpa Odelina yang menjadi orang yang dibandingkan dengannya, dia merasa tidak tertekan di kantor. Lambat laun, dia mendapatkan apresiasi atasan, promosi jabatan dan kenaikan gaji. Baru pada saat itulah dia menjabat posisi manajer yang sekarang. Sementara Odelina, dia telah menjadi seorang istri dan ibu. Hidupnya hanya diisi dengan kehidupan rumah tangga dan anak mereka. Odelina perlahan-lahan putus kontak dengan mantan rekan kerjanya, dan perlahan juga putus kontak dengan masyarakat luar. Selama menyusui anaknya, dia sengaja makan yang banyak demi bisa memberikan ASI untuk putranya. Dia akhirnya menjadi gemuk. Roni berhasil membuat kehidupan Odelina berubah drastis, supaya wanita itu hanya bisa hidup bergantung padanya. Sejujurnya, Roni sebenarnya tidak memiliki rencana untuk menceraikan Odelina. Rencananya adalah terus mempertahankan pernikahan mereka sampai Russell masuk TK, lalu orang tuanya bisa ambil alih mengurus putranya, baru dia akan menceraikan Odelina. Namun, masa depan tidak bisa ditebak saat dia mencari berbagai cara untuk mengusir Olivia, adik iparnya. Wanita itu malah menikah dengan seorang pria. Dan masalah ini jadi perlahan-lahan berada di luar kendalinya. Mungkin dia telah mengambil langkah yang salah. Dia seharusnya tidak mendengarkan ibu dan kakaknya untuk mengusir Olivia, supaya keponakannya bisa tinggal di rumahnya dan bersekolah di dekat sana. Kalau Olivia masih tinggal bersamanya, dia dan Odelina mungkin tidak akan bertengkar sampai seperti ini. Raut muka Yeni juga berubah masam setelah melihat bukti-bukti itu. Dia menyenggol Roni yang masih menatap tajam ke arah Odelina. Roni tersadar dari lamunan dan pikirannya yang mengembara, melihat Odelina meminum jusnya dengan tenang. Mungkin karena Odelina baru kembali ke dunia karir dan masih sulit beradaptasi, atau karena Russell, wanita itu terlihat sedikit lebih kurus. Wanita ini sebenarnya sangat cantik sebelum menikah. Bab 512. Begitu Odelina menggemuk, kecantikannya lenyap, kecantikannya dihancurkan oleh tangan Roni sendiri. Odelina, apa yang kamu inginkan? Roni melembutkan nada bicaranya dan bertanya, katakan apa yang kamu mau. Kalau aku bisa memberikannya, akan aku berikan. Setelah itu, kita pisah baik-baik, dan kamu akan memberiku semua salinan asli dari semua ini. Sekarang, asetnya kurang lebih ada 4 miliar. Namun, kalau dia tidak bernegosiasi dengan baik dengan Odelina, apabila Odelina menuntutnya di pengadilan, wanita itu akan sangat diuntungkan dengan semua bukti-bukti yang ada. Dia adalah pihak yang dirugikan. Kalau pengadilan yang memutuskan, dia pasti tetap harus memberikan setengah dari hartanya pada Odelina. Kalau Odelina memberi bukti penyuapan yang diterimanya pada bosnya mungkin tidak akan memecatnya, tetapi dia pasti akan dipecat sebagai manajer. Terlebih lagi,
Dia telah menerima suap dari klien dan juga membantu klien melakukan hal-hal yang menyebabkan perusahaan merugi. Bosnya akan memeriksa semuanya dengan jelas, lalu karena marah, dia pasti akan dipecat. Bisa jadi, bosnya masih akan menyebarkan apa yang dia lakukan ini ke publik, membuatnya sulit mencari pekerjaan ke depannya. Ini adalah masalah bagi masa depannya. Semua ini sudah menyangkut masa depannya, jadi meskipun Roni ingin sekali mencekik Odelina sampai mati pada saat ini, dia tetap harus menahan diri dan menegosiasikan perceraiannya dengan Odelina. Aku juga nggak mau minta banyak aset-aset atas namamu itu. Bagi rata, itu memang seharusnya untukku. Aku nggak akan mengambil rumah dan mobilmu, tapi kamu harus memberikan sejumlah uang sebagai kompensasinya. Odelina mengajukan syarat-syaratnya. Aku nggak akan meminta biaya renovasi rumah. Aku yang membayar dekorasinya, jadi aku akan mengambil semuanya kembali. Asalkan Roni setuju untuk bercerai dan menjalani prosedur perceraian, dia akan segera membawa sekelompok orang untuk ke rumah itu, menghancurkan dekorasi rumah, bahkan membongkar dinding. Dia akan mengembalikan bentuk rumah yang semula kepada pria itu. Hak asuh atas Russell adalah milikku. Kamu harus memberikan 6 juta sebulan untuk tunjangan anak. Dengan penghasilanmu, uang segitu sama sekali bukan apa-apa. Dia juga anakmu. Aku rasa kamu juga nggak keberatan, kan? Setelah Russell genap berusia 18 tahun, kamu nggak perlu membayar uang tunjangan anak lagi. Aku nggak akan membatasi kapan kamu bisa bertemu dengan Russell. Setiap kali kamu teringat pada putramu itu, kamu boleh pergi melihatnya. Raut muka Roni kembali masam mendengarnya. Yeni bergumam pelan, kamu nggak mencari uang sepeser pun setelah menikah. Berani sekali kamu meminta uang sebanyak itu. Aku memang nggak mencari sepeser uang pun, tapi aku menikah dengannya dan berkorban banyak untuk keluarga. Aku membuatnya nggak perlu mengkhawatirkan rumah dan bisa bekerja dengan tenang. Itu semua jasaku. Aku memang nggak bekerja, tapi bukan berarti aku nggak berkorban untuk keluarga. Aku nggak akan meminta aset pribadinya sebelum menikah, tapi penghasilan setelah menikah adalah harta bersama. Aku berhak mendapatkannya. Kenapa aku harus malu memintanya? Waktu dia menggunakan harta bersama kami untuk membelikan hadiah-hadiah untukmu, apa dia pernah bertanya padaku? Bukankah Bu Yeni seharusnya mengembalikan semua barang-barang berharga itu padaku? Kalau aku menggugat cerai ke pengadilan, aku juga bisa meminta semua barang-barang yang diberikan padamu itu untuk dikembalikan. Yeni terdiam. Roni, kamu mungkin berpikir bahwa aku meminta begitu banyak hartamu. Kamu mungkin merasa sangat rugi. Tapi, pikirkanlah, selama kamu dapat mempertahankan pekerjaanmu saat ini, dengan penghasilanmu saat ini, kamu bisa mendapatkan lebih dari 2 miliar per tahun. Setelah bercerai, kamu masih bisa terus menghasilkan uang. Setelah itu, kamu juga bisa terang-terangan jadian dengan wanita yang kamu cintai. Kamu tentu nggak boleh membiarkan Bu Yeni kesusahan karena ikut denganmu, kan? Kalau gosip tentang hubungan kalian tersebar, reputasi kalian akan hancur. Bu Yeni jadi kesusahan. Kamu nggak kasihan padanya. Roni diam saja. Dia merasa berdarah-darah kalau harus membagi 2 miliar pada Odelina, cerita bersambung.